Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadza nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku biografi Khalifah Rasulullah, yang pada kesempatan ini kita masih akan membacakan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kebaikan jika kita tidak mendengarkannya. Umar tidak memikul tanggung jawabnya seperti orang yang tertipu dengan kepiawaiannya, membual kedudukannya dan sombong dengan kekuasaannya. Akan tetapi ia memikulnya dengan hati nurani yang setia pada janji, mencari kebenaran dan membangkitkan semangat orang lain serta memikirkan nasib mereka supaya bisa bersanding dengannya. Mematangkan pendapatnya dengan pendapat-pendapat mereka dan membantu buah pikirannya dengan buah pikiran mereka. Ia mengedepankan surah atau musyawarah, menundukkan kepalanya dengan penuh rasa khusyuk dan mendengarkan baik-baik semua pandangan yang bertentangan dengannya dengan berani dan jujur. Jika kita terkagum-kagum dengan keagungan tanggung jawab Umar dan keluhurannya yang menjulang ke langit, hendaknya kita memposisikan pandangan kita pada kaedah yang menjadi dasar bangunan raksasa ini, yaitu musyawarah dan protes. Sungguh semua itu menakjubkan, mengangkat tinggi bendera saran dan kritik hingga posisi yang begitu jauh yang akan kita saksikan nanti. Lelaki yang beriman dengan ayat-ayat dan hadis secara keseluruhan. Lelaki yang ketika menafsirkan ayat dari Al-Quran takut jika keliru dalam memahami maksud ayat tersebut. Lelaki yang tidak membolehkan bagi dirinya untuk melenceng meski seruas jari dari jalan yang telah ditetapkan dan rancangan yang telah digariskan. Dengan kata lain, lelaki yang taat, beriman dan penurut. Dan lebih menakjubkan lagi ketika kita menyaksikan keajaiban-keajaiban lain yang muncul dari fenomena ini. Orang-orang yang mengetahui pribadi Muhammad SAW dan agamanya dengan pengetahuan yang lurus dan benar akan memahami bahwa menghormati nas atau ayat Al-Quran dan hadis bukan berarti harus meninggalkan pendapat atau ide. Dan ketaatan yang tentram tidak akan pernah lepas dari kritikan yang membangun. Kemudian secara watak, Umar bukan tipe lelaki yang mudah percaya dan ikut-ikutan. Memang benar dia adalah lelaki yang taat dan beriman, tetapi ketaatan, keimanan dan kepatuhannya didasari hujah yang kuat. Ia telah menerima Rasulullah SAW dan beriman kepadanya. Oleh sebab itu ia mengikuti jejaknya tanpa ragu-ragu dan berpaling. Ia membicarakan perkara-perkara yang perlu dibicarakan dan ia menerima secara mutlak semua ajaran yang terkadang ia sendiri tidak tahu hikmah darinya, karena sebelumnya ia telah menerima sang utusan yang membawa ajaran tersebut. Suatu hari ia mencium Hajar Aswad di Ka'bah. Lalu ia berkata seakan-akan ia sedang berbicara dengan batu tersebut. Sesungguhnya engkau adalah batu yang tidak bisa mendatangkan mara bahaya dan memberi manfaat. Demi Allah, kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Ketika ia berlari-lari kecil sambil menyingkap kedua pundaknya. Untuk apa lari-lari kecil ini sambil menyingkap kedua pundak? Padahal Allah menampakkan Islam dan menyingkirkan kekufuran. Biarpun begitu, kami tidak akan meninggalkan sesuatu yang dulu kami lakukan pada masa Rasulullah SAW. Bahkan Umar sengaja melepas saluran air milik Abbas karena air hujan yang melewati saluran tersebut masuk ke teras masjid. Akan tetapi setelah Abbas memberitahu bahwa yang memasang saluran tersebut ialah Rasulullah, Umar kembali dengan membawa saluran air tersebut dan berkata bahwa ia bersedia menjadi pijakan kaki Abbas dalam memasang kembali saluran air ke tempat semula. Umar ditanya mengenai tafsir dua ayat pertama dari surat Az-Zariyat. Lalu ia berkata, Az-Zariyatu zarwa, artinya angin. Kalau bukan karena aku mendengar Rasulullah SAW mengartikan demikian, niscaya aku tidak akan berkata demikian. Dan Al-Hamilatu wiqra, artinya awan. Kalau bukan karena aku mendengar dari Rasulullah SAW berkata demikian, niscaya aku tidak akan berkata demikian. Sejauh inilah Umar mematuhi nas dan ajaran agama dan beriltizam pada sikap patuh dan tunduk. Selain itu, ia mengimani prinsip musyawarah dengan tingkat keimanan yang setara dengan keimanannya terhadap nas-nas syar'i dan keteladanan Rasulullah SAW. Sepanjang perjalanan sejarah, aku tidak menemukan orang yang mengangkat derajat musyawarah seperti yang dilakukan Umar, serta tata cara dalam mempraktekannya.
Perkembangan politik di Madinah pada saat itu belum mengizinkan munculnya berbagai lembaga-lembaga seperti parlemen dan sebagainya. Meskipun demikian, sistem parlemen telah mendapatkan sebaik-baik kesempatan dan perkembangan saat itu. Ia sama sekali tidak pernah memaksakan pendapat dan kehendaknya, dan tidak pernah memutuskan sebuah keputusan tanpa mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga keputusan yang telah disepakati dengan aktif dan sungguh-sungguh. Yang lebih menarik dan mengagumkan lagi, perbuatan ini bukan didasari oleh rasa rendah diri atau toleran, akan tetapi didasarkan pada tabiat, fitrah, dan kewajiban. Jika hukum dari suatu permasalahan yang hendak ia putuskan tercantum dalam Al-Quran, maka ia akan memutuskannya dengan Al-Quran. Akan tetapi jika hukum tersebut tidak tercantum dalam Al-Quran, ia tidak memaksakan diri dan bertindak sewenang-wenang, serta tidak meletakkan ayat, dan kami tidak meninggalkan sesuatu pun untuk kami jelaskan hukumnya di dalam kitab Al-An'am 38, bukan pada tempatnya. Ia justru mengadakan musyawarah dan memberikan pendapat serta membahasnya. Menurut Umar, mengungkapkan pendapat bukan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan, tetapi mencari kebenaran. Ia sering berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Janganlah kalian mengungkapkan pendapat yang kalian kira sesuai dengan keinginanku, akan tetapi ungkapkanlah pendapat yang kalian sangka sesuai dengan kebenaran." Ketika kaum muslimin membebaskan Irak dari cengkraman kekuasaan Persia di mana mayoritas penduduk Irak beragama Islam, Umar berpendapat bahwa tanah negeri itu tidak dibagi-bagikan kepada para mujahidin yang membebaskan negeri itu, akan tetapi ia membiarkannya berada di tangan para pemiliknya. Kemudian hasil pajak yang diambil dari mereka diserahkan kepada Baitul Mal untuk dibagi-bagikan kepada seluruh rakyat, sehingga setiap orang mendapatkan bagian. Karena menurut Umar, jika pembagian tanah tersebut hanya kepada para mujahidin akan menimbulkan beberapa efek tidak baik. Pertama, mereka enggan untuk pergi berjihad. Kedua, mengurangi penghasilan tanah tersebut dikarenakan sedikitnya pengalaman pada diri mujahidin dalam hal pertanian. Ketiga, menciptakan golongan pemboikot dan penimbun barang. Di samping itu, orang-orang yang tidak memiliki lahan akan terlantar dan generasi mendatang tidak mendapatkan hak serta rezeki mereka. Dalam hal ini terdapat beberapa sahabat yang tidak sepakat dengan pendapatnya. Setiap kali suara mereka meninggi dan bertentangan semakin tajam, Umar berkata dengan penuh ketenangan, "Aku ini hanya mengungkapkan pendapatku saja." Akhirnya perkumpulan mereka pun bubar tanpa membuahkan satu pun kesepakatan. Dalam perkumpulan lain, Umar mengundang sekelompok orang Ansar yang diakui dengan kematangan pengalaman mereka. Ketika diskusi dimulai, Umar khawatir jika ada anggota musyawarah yang berbasa-basi dengan pendapatnya hanya karena dirinya sebagai Amirul Mukminin. Umar pun memulai pembicaraannya. "Sesungguhnya aku mengundang kalian untuk ikut serta memikul amanah yang kupikul. Aku hanyalah salah seorang dari kalian. Pada hari ini kalian mengikrarkan kebenaran, meskipun di sana ada orang yang setuju maupun tidak setuju denganku. Aku tidak ingin kalian mengikuti keinginanku, sedangkan pada kalian terdapat kitabullah yang menyuarakan kebenaran. Demi Allah, seandainya aku mengucapkan sesuatu yang kuinginkan, maka aku tidak menginginkan apapun darinya kecuali kebenaran." Bagi Umar, musyawarah dan sikap berpihak adalah dua sayap hukum yang benar lagi lurus dan merupakan paru-paru vital padanya. Oleh karena itu, belum lama setelah ia menjabat sebagai khalifah, ia mendengar kasak-kusuk masyarakat seputar kekerasannya, sehingga hal itu membuatnya harus menyendiri untuk memikirkannya. Di saat itu, Huzaifah datang dan ia mendapati Umar sedang dalam kondisi sedih disertai tetesan air mata. Lalu ia bertanya, "Ada apa, wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Aku khawatir jika nanti aku berbuat kesalahan dan tidak ada seorang pun mengingatkanku karena keseganannya padaku." Lalu Huzaifah berkata, "Demi Allah, jika kami melihat engkau keluar dari kebenaran, niscaya kami akan mengembalikanmu kepada kebenaran itu." Umar pun senang dan bahagia, lalu berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bagiku sahabat yang selalu meluruskanku jika aku bengkok." Sesungguhnya penghormatan Umar kepada pendapat yang bertentangan dengannya dapat kita lihat pada sikap lelaki unik, seperti loyalnya kepada pendapat dan memberikan semua bentuk ketenangan, keamanan, bahkan penghormatan bagi pemiliknya. Suatu hari ia naik mimbar dan berkata, "Wahai kaum muslimin, apa pendapat kalian jika aku condong kepada dunia?" Tiba-tiba seorang lelaki menerobos barisan dan berkata sambil mengayunkan tangannya seolah tangannya itu adalah pedang, "Pendapat kami, ia diberi pedang seperti ini." Umar bertanya padanya, "Akukah yang kau maksud?" Ia menjawab, "Iya, engkau yang ku maksud." Akhirnya kebahagiaan terpancar di wajah Umar dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang menjadikan di antara kalian seorang yang meluruskan kebengkokanku." Sikap Amirul Mukminin ini bukanlah gombal ataupun berpura-pura, karena orang yang kuat dan terpercaya seperti Umar tidak mungkin melakukan hal itu. Akan tetapi itu semua jujur dari dalam dirinya dan prinsip yang mendorongnya sampai pada puncak kebenaran dan ketenangan, sehingga ia mampu memimpin perkumpulan singa bukan hanya perkumpulan kambing. Sungguh Umar menginginkan semua masyarakat mendapat hak mereka dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan bersamanya dan memposisikan mereka dekat dengannya. Jika Umar bersikap kasar pada penentangan walaupun hanya sekali, maka kehinaan yang besar akan menimpa permusyawarahan pada masanya. Akan tetapi ia tidak melakukan hal itu, akan tetapi sebaliknya yang ia lakukan. Ia menjauhi para ahli basa-basi dan penjilat serta menghargai orang-orang yang mau berdiskusi dan mengeluarkan ide.
Mereka yang aktif bertanya mau kemana dan mengapa demikian. Kegembiraan Umar pada keberanian para pejabatnya dalam mengemukakan kebenaran melebihi semua kebahagiaan yang ada di muka bumi. Pada suatu hari Umar naik mimbar menyampaikan kepada kaum muslimin tentang perkara besar. Setelah memuji Allah, ia memulai pembicaraannya dengan perkataan, "Wahai kalian semua, dengarkanlah, semoga Allah merahmati kalian." Akan tetapi tiba-tiba salah satu pendengar berdiri dan berkata, "Demi Allah kami tidak akan mendengarkan, demi Allah kami tidak akan mendengarkan." Dengan kesedihan mendalam Umar bertanya kepadanya, "Kenapa wahai Salman?" Salman menjawab, "Engkau membedakan dirimu dengan kami. Engkau memberi kami masing-masing satu selendang dan engkau mengambil 2 selendang." Umar pun mengarahkan pandangannya ke arah barisan para pendengar kemudian berkata, "Di mana Abdullah bin Umar?" Abdullah lantas berdiri dan berkata, "Ini aku wahai Amirul Mukminin." Di hadapan jamaah Umar bertanya, "Siapa pemilik salah satu selendang ini?" Abdullah menjawab, "Aku pemiliknya wahai Amirul Mukminin." Sesudah itu Umar berkata kepada Salman dan seluruh pendengar, "Sebagaimana kalian ketahui bahwa aku memiliki postur tubuh yang tinggi. Aku mendapat jatah selendang yang pendek. Lalu Abdullah memberikan selendangnya kepadaku, lalu aku sambung selendangku dengannya." Salman pun berujar sambil meneteskan air mata. Keharuan dan ketulusan. Segala puji bagi Allah. Sekarang katakanlah, niscaya kami akan mendengarkan dan menaatimu wahai Amirul Mukminin. Apakah kebebasan manusia dalam berpendapat mampu membatasi jumlah pakaian sang pemimpin bahkan dengan nada bicara yang kasar seperti ini? Jika siapa saja yang mendapatkan hal serupa dengan itu di sepanjang lintasan sejarah, maka silakan menyampaikannya kepada kami. Pada hari lain di saat Umar tengah duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datang seorang lelaki dengan muka marah membelah barisan mereka. Ia membawa sekepal potongan rambut di tangannya. Begitu langkahnya sampai pada Umar, ia melemparkan sepotongan rambut tersebut ke dada Umar dengan raut muka marah dan kesal. Melihat hal tersebut, para sahabat terbawa emosi. Bahkan sebagian mereka hendak memukulnya. Sementara itu Umar memberi isyarat kepada mereka supaya tidak memukulnya. Kemudian Umar mengumpulkan potongan rambut yang berserakan dan dengan bahasa isyarat yang bersilakan lelaki itu duduk. Umar menunggu hingga hatinya tenang, kemudian bertanya, "Sekarang apa masalah yang kau hadapi?" Lelaki itu menjawab, "Demi Allah, kalau bukan karena neraka, wahai Umar." Umar berkata, engkau benar memang kalau bukan karena neraka, apa masalahnya yang kau hadapi, wahai saudaraku?" Akhirnya lelaki tersebut mengeluhkan bahwa Abu Musa al-Ansari memberinya hukuman padahal ia tidak berhak dihukum. Abu Musa menjilidnya dan menggundul kepalanya. Lalu lelaki tersebut mengumpulkan potong-potong rambutnya dan membawanya kepada Umar. Setelah mendengar keluhan itu, Umar menghadap para sahabatnya dan berkata, "Seandainya seluruh manusia memiliki mental seperti lelaki ini, itu lebih aku sukai dari segala kenikmatan yang Allah limpahkan untuk kita semua." Kemudian ia menulis surat untuk Abu Musa agar memberikan peluang bagi lelaki ini untuk membalas perbuatan itu. Jilid dibalas dengan jilid dan penggundulan dibalas dengan penggundulan. Inilah pemimpin yang merasa senang terhadap alasan-alasan yang hebat dan penentangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sesungguhnya seorang lelaki yang menuntut haknya tanpa rasa takut dan mengungkapkan alasan-alasannya tanpa ragu. Ia lebih menyukainya daripada semua pembebasan wilayah yang ia lakukan dan semua harta yang ia dapat dari Kisra dan Kaisar. Umar percaya akan keistiqomahan prinsipnya. Oleh karena itu ia tidak menolak kritikan atau takut terhadap penentangan. Bahkan ia justru mencari-carinya, memberi hadiah atasnya, menggerakkan hati serta akal rakyatnya untuk melakukannya dan menjadikannya sebagai lentera dan terang benderang serta hujah supaya menguatkan kebenaran langkahnya. Suatu hari Umar berkhutbah di hadapan manusia. "Janganlah kalian menambah kadar mahar bagi para wanita melebihi 40 ons. Barang siapa yang melebihi kadar, maka kelebihannya akan diserahkan ke Baitul Mal." Tiba-tiba seorang wanita tua berdiri dan berkata, "Kelebihan itu bukan menjadi hakmu." Lalu Umar berkata, "Kenapa?" Wanita itu menjawab, "Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?" An-Nisa 20. Cerahlah wajah Umar dan ia tersenyum, lalu mengungkapkan, "Ya, engkau wanita tua benar dan aku salah." Bahkan ketika muncul pertentangan yang diiringi kemarahan dan kekesalan, ia tidak merasa jengkel atau terpojokkan. Setelah Umar melepas Khalid bin Walid dari jabatannya, ia mengumpulkan masyarakat di kota Madinah dan ia berkata, "Aku minta maaf kepada kalian atas pemecatan Khalid dari jabatan. Ketika aku menyuruhnya untuk mengkhususkan harta ini untuk kaum muhajirin yang lemah, ia justru memberikannya kepada orang-orang yang memiliki kekuatan, kehormatan, dan pengaruh." Lalu Abu Amr bin Hafs bin Mughirah berdiri dan berkata, "Demi Allah, engkau tidak bisa meminta maaf, wahai Umar. Engkau telah melepas pemuda yang diangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarungi pedang yang dihunus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjatuhkan perkara yang diagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
memutus hubungan silaturahim dan telah dengki kepada sepupu. Memutus hubungan silaturahim dan dengki inilah dua-duanya dilemparkan kepada Amirul Mukminin dan di hadapan khalayak masyarakat. Umar tidak berbuat banyak, kecuali hanya tersenyum tulus saja. Lalu ia berkata kepada Abu Amru, sesungguhnya engkau memiliki hubungan kerabatan dan berusia muda, engkau marah kepada sepupumu. Ia tidak hanya seorang pemimpin yang adil, bahkan ia adalah guru besar dan pemilik keterampilan dalam memotivasi jiwa manusia serta membangkitkan stamina ketakwaan. Dampak apa yang ditimbulkan oleh sikap seperti ini dalam hati manusia, dan ketenangan yang seperti apa yang dapat memenuhi hati pemimpin yang bertingkah laku seperti ini? Lalu apa salahnya jika Umar berbuat demikian atau berbuat lebih dari itu? Bukankah dia adalah murid Rasulullah SAW dan kawan Abu Bakar radhiyallahu an? Ia pernah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri dan mendengar dengan telinganya bahwa seorang badui mengumpat dan mencerca Rasulullah SAW. Ia berkata kepada Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, berikan padaku, sungguhnya harta itu bukan milikmu dan bukan juga milik ayahmu. Lalu Rasulullah SAW memandang lelaki itu sambil tersenyum dan berkata, engkau benar, harta itu adalah milik Allah. Ternyata kejadian ini membangkitkan marah seorang sahabat, yaitu Umar. Ia hendak melawan badui tersebut dengan kekerasan. Lalu Rasulullah SAW pun melarangnya dengan penuh kelembutan. Dan senyuman indahnya muncul dari kedua bibir beliau ibarat pesona awal musim semi, dan berkata kepada Umar, biarkan saja wahai Umar, sesungguhnya pemilik hak berhak untuk menuntut. Ya, di atas prinsip lurus inilah Umar berjalan menghargai setiap kritikan yang positif dan menghormati setiap penentang yang jujur. Sesungguhnya semua manusia memiliki hak untuk mengajak Amirul Mukminin bermusyawarah dan berdialog serta menentang setiap sikap yang tidak memuaskan hati mereka. Umar membiarkan mereka agar memahami bahwa musyawarah bukanlah semata-mata bermewah-mewah atau mengisi kekosongan. Tetapi musyawarah adalah membangkitkan kesadaran rakyat dalam memikul semua tanggung jawab bersama sang pemimpin dengan sama-sama menggerakkan tenaga, pendapat, dan kehendak. Mereka yakin bahwa pemimpin mereka bersungguh-sungguh untuk mengetahui pendapat-pendapat mereka dan tidak hanya membatasi pendapatnya sendiri. Banyak peristiwa membuktikan besarnya penghormatan sang khalifah terhadap kritikan dan musyawarah. Semua itu merupakan faktor pendorong agar manusia bersifat berani dalam mengungkapkan pendapat dan ikut serta dalam memikul beban yang akan datang. Umar memiliki keahlian dalam memahami karakter orang-orang yang gemar mengintai gerak-gerik sang pemimpin dan menyimpulkan keinginan sang pemimpin. Lalu mereka mengungkapkan pendapatnya yang menyimpang dari keinginan sang pemimpin. Umar tidak memperdulikan orang-orang semacam ini. Jika salah seorang dari mereka maju mengungkapkan pendapat mereka, Umar justru berkata, wahai musuh Allah, demi Allah engkau tidak ikhlas dalam ungkapan ini. Akan tetapi orang seperti mereka sangat sedikit. Sedangkan mayoritas manusia memiliki kepribadian luhur dan unik yang menyatakan pendapat mereka dengan jelas, tegas, jujur, dan memberikan manfaat. Keimanan mereka mampu menyamakan hak dan kewajiban mereka secara bersamaan, dan sikap Amirul Mukminin terhadap para penasihat dan penentangnya lah yang memotivasi mereka. Umar dengan keagungannya mengajak bermusyawarah dan meminta pendapat, seakan dia adalah rakyat biasa, bukan pemimpin dan bukan juga Amirul Mukminin. Ketika ia meminta pendapat mengenai perkara tertentu, ia tidak menampakkan kekuasaan yang dipegangnya. Ia menganggap orang lain telah memberinya limpahan kebaikan dan menyelamatkannya dari beratnya penghisaban dari kiamat kelak, yaitu dengan membantunya dalam memberikan pandangan serta pendapat yang mengantarkan kepada kebenaran. Dengan spirit seperti inilah ia sanggup menerima berbagai macam penentangan, bahkan ancaman. Suatu hari Umar menyusuri jalan bersama Jarud al-Abdi. Tiba-tiba ada seorang wanita memanggilnya. Tunggu wahai Umar, aku ingin bicara padamu. Umar menghentikan langkahnya, lalu wanita tersebut berkata dan ia menyimaknya sambil tersenyum. Wahai Umar, dahulu engkau diberi nama Umair. Engkau bertarung dengan para pemuda di pasar Ukas. Tak lama setelah itu namamu berubah menjadi Umar. Dan belum lama ini namamu berubah menjadi Amirul Mukminin. Takutlah kepada Allah, pilihlah rakyatmu. Dan ketahuilah bahwa siapa yang takut mati maka ia akan takut kehilangan. Lalu Al-Jarud al-Abdi berkata kepada wanita tersebut, engkau bersikap lancang terhadap Amirul Mukminin. Umar pun menariknya, saya berkata, biarkan dia. Engkau tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia adalah Khawlah binti Hakim, wanita yang perkataannya langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dari 7 langitnya. Dia pernah melaporkan perkara suaminya kepada Rasulullah SAW dan mengadukannya kepada Allah, maka Umar lebih pantas mendengar perkataannya. Sesungguhnya watak orang Arab dan stamina Islam tidak diragukan lagi telah memberikan kepada kaum muslimin generasi awal sebuah nasib hebat berupa keberanian dalam bersikap terhadap pemimpin. Keberanian yang luar biasa ini tidak akan mencapai tingkat tertinggi jika sang pemimpin tidak bersikap cerdas dalam menghadapi sikap-sikap pemberani yang membantu dalam mengembangkannya dan bukan melemahkannya. Inilah yang dilakukan oleh Umar. Prinsip musyawarah yang diterapkan pada masa pemerintah lelaki agung ini jauh dari kesempitan dan problem.
Problem dalam masalah musyawarah akan timbul manakala sang pemimpin cinta terhadap kekuasaan, di mana cintanya melebihi cinta terhadap kebebasan. Tidak cukup sampai di situ, baginya melihat kekuasaan itu ibarat orang yang kelaparan melihat bangkai. Meskipun kekuasaannya terbebas dari kemewahan, keindahan, dan kenikmatan, namun ia tetap berpegang teguh pada prinsip awalnya, sehingga ia menjadi orang yang dibebani kekuasaan, bukan orang yang mencari dan meminta kekuasaan. Umar senantiasa melayani para rakyatnya agar ia menjadi khalifah yang bijaksana bagi rakyatnya pada hari ia meninggalkan dunia. Dengan demikian langkahnya terfokus pada membina masyarakat yang kuat lagi solid, dan hal itu benar-benar telah ia lakukan. Ia keluarkan kekayaan negara demi melayani rakyat, mendirikan benteng-benteng penjagaan untuk mereka, dan membangun kota-kota. Sebelumnya ia memusatkan perhatiannya pada kekuatan paling berharga bagi masyarakat, yang menjadikan sebuah perasaan dalam dirinya bahwa dia adalah Tuan. Dia harus menjadikan kondisi selalu aman dan menciptakan masa depannya sendiri. Begitulah Umar, langkah dan kebijakannya selalu ia kembalikan kepada prinsip musyawarah dan memberikan hak-hak dengan rasa penghormatan dan pengagungan. Ia tidak membatasi musyawarah dilakukan bersama kawan-kawannya atau orang-orang tertentu saja, tetapi ia menghormatinya sebagai hak yang bisa dilakukan oleh semua masyarakat. Karena Amirul Mukminin bukanlah pemimpin bagi suatu golongan tertentu, tetapi pemimpin bagi umat, pemimpin seluruh dunia, dan pemimpin dalam lintasan sejarah. Kita sedang berada di hadapan seorang manusia yang memiliki kebagusan dalam pertumbuhan, lingkungan hidup, dan agama. Seorang lelaki yang tahu kedudukannya di hadapan manusia, kedudukan manusia di hadapannya, kedudukannya dan kedudukan seluruh manusia di hadapan gelombang kehidupan yang bergemuruh. Ia memahami hakikat kehidupannya tanpa harus mempelajarinya di sebuah universitas maupun dari buku. Alangkah indah perkataannya yang melandasi hakikat hidupnya. Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka? Inilah hakikat yang paling awal ia pahami. Kebebasan merupakan hak setiap manusia yang telah diumumkan sejak kelahirannya. Posisi Umar sebagai pemimpin tidak menjadikannya takut dan berpaling dari tanggung jawabnya. Ia justru menyukainya dengan penuh kerinduan dan menghormatinya dengan penuh keimanan. Pengertian kebebasan menurut Umar sangatlah sederhana, tetapi bersifat universal. Kebebasan menurutnya adalah kebebasan dalam kebenaran, artinya semua kebenaran berada di atas semua aturan. Selama manusia sebagai pelaku dalam menyingkap tabir kebenaran, maka seharusnya mereka berada dalam kebebasan saat melakukan penyingkapan tersebut. Selama tidak ada seorang pun manusia yang memiliki haknya sendiri atau merasa memiliki hak, maka setiap individu memiliki hak menelusuri jalannya demi mengetahui hak untuk dirinya. Maksudnya setiap individu bebas mengungkapkan semua pendapatnya dan menyampaikan semua aspirasinya. Jika yang disampaikan benar, maka seluruh manusia akan mendapatkan keberuntungan darinya. Dan jika salah, maka orang yang mengungkapkan akan mengetahui kesalahannya. Akan tetapi sudah menjadi hak Umar jika kita mengatakan sesungguhnya kebenaran yang menghormati perbedaan pendapat adalah kebenaran yang tidak ada penjelasan terperinci dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Alangkah banyak contoh perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan agar manusia menyingkap kebenarannya, dan alangkah banyak fenomena yang membutuhkan pendapat-pendapat manusia supaya jelas dan gamblang. Menurut Umar, menyampaikan pendapat adalah hak bagi setiap individu, baik laki maupun perempuan, besar maupun kecil, dan bukan menjadi hak orang-orang pilihan saja. Karena ia melihat di sekelilingnya banyak imperium yang runtuh, singgasana yang jatuh, dan masyarakat yang hina mulai waspada dan ingin membebaskan diri. Dari situlah ia menyimpulkan melalui tangan siapakah tugas agung ini akan terlaksana. Sesungguhnya tugas tersebut akan terlaksana di tangan manusia biasa, kaum buta huruf, fakir miskin, dan kaum sederhana yang beriman kepada Muhammad SAW dan mengikuti cahaya yang berbawa. Jadi mereka adalah tiang bagi kehidupan yang baru. Jika kita menghormati jerih payah tangannya dalam memukul dan membangun, maka seharusnya kita juga menghormati perkataan-perkataan mereka. Dan jika kita membutuhkan bantuan mereka, maka kita harus menerima kritikan mereka. Selama masyarakat sebagai pemikul lelah dan letihnya pemerintahan sejak awal hingga akhir, maka pemerintah tidak berhak egois dalam memutuskan kebijakan dan menggariskan rancangan-rancangan ke depan. Lebih dari itu, ia juga tidak berhak acuh dari hak mereka untuk mengatakan tidak selama ia membutuhkan mereka untuk mengatakan kami siap. Suatu hari terjadilah dialog antara Umar dengan salah satu rakyatnya. Orang tersebut bersikeras dengan pendapatnya dan berkata kepada Amirul Mukminin, "Takutlah engkau kepada Allah, wahai Amirul Mukminin." Dia mengulang-ulang perkataan itu berkali-kali. Lalu seorang sahabat membentaknya dan berkata, "Celakalah engkau terlalu banyak mengatakannya kepada Amirul Mukminin." Akan tetapi Umar melarang sahabat tersebut. Saya berkata, biarkan saja dia. Tidak ada kebaikan pada kalian jika kalian tidak mengatakannya, dan tidak ada kebaikan pada kami jika kami tidak mendengarkannya. Ya, tidak ada kebaikan pada manusia jika mereka tidak mengatakan apa yang mereka kira sebagai kebenaran, dan tidak ada kebaikan pada pemimpin jika ia tidak mendengarkan dan menyimak pengaduan rakyatnya. Namun permasalahannya bukan pada mengatakan dan mendengarkan, tapi permasalahan kepercayaan diri dan ketenangan di mana kedua hal tersebut berawal dari keberanian dalam mengungkapkan pendapat dan tingkat keadilan dalam menerimanya. Inilah letak keagungan Umar, seperti keagungannya dalam segala bidang.
Keagungan Umar tercermin pada prinsipnya bahwa keberanian adalah kunci kebebasan serta inti kebebasan itu sendiri. Jika dalam manusia kehilangan keberanian, maka mereka akan kehilangan bekal untuk beristiqomah, maju dan berkembang dengan pesat. Di saat itulah kecelakaan akan menimpa rakyat beserta pemimpinnya. Sesungguhnya jika dua unsur ini, pemimpin dan rakyat, telah kehilangan rasa keberanian dalam mengungkapkan pendapat serta menerimanya, maka telah mengundurkan diri dari sistem kehidupan. Maka mereka telah mengundurkan diri dari sistem kehidupan. Sungguh sebuah keberuntungan bagi rakyat yang dipimpin oleh lelaki kuat lagi terpercaya ini, Umar. Inilah lelaki yang terbebas dari fitnah kekuasaan dan fitnah kepemimpinan, yaitu ketamakan dalam menjadikan kalimat mereka tinggi setinggi-tingginya. Umar terbebas dari itu semua dan unggul atasnya. Kalimat tertinggi menurut Umar adalah kebenaran, meskipun segalanya terjadi padanya. Pernah ia memutuskan suatu keputusan dan menetapkan suatu perkara lalu ditentang oleh sahabatnya. Sahabat itu pun berkata kepada pemimpin yang adil dan khalifah yang terpercaya ini, "Aku ingin permasalahan antara kita ini diselesaikan orang lain." Mendengar itu, demi Allah, Umar tidak merasa sakit hati atau menolak, tetapi ia justru menyambutnya dengan senang hati karena ia merasa akan mendapatkan penolong dalam kebenaran jika ia benar dan mendapatkan petunjuk kepada kebenaran jika dia salah. Suatu hari ia bertemu dengan Abbas lalu berkata kepadanya, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal dunia ingin memperluas masjid. Sesungguhnya rumahmu dekat dengan masjid. Berikan rumah itu kepada kami guna memperluasnya dan aku ganti rumahmu dengan lahan yang lebih luas." Abbas berkata, "Aku tidak akan memberikannya. Kalau begitu aku akan memaksamu. Engkau tidak berhak melakukan itu. Datangkanlah seseorang untuk memutuskan permasalahan ini." Amirul Mukminin berkata, "Siapa yang kau pilih?" Abbas menjawab, "Uzaifah bin Yaman." Umar pun memanggil Uzaifah supaya datang ke tempat tersebut dan ia dan Abbas pergi menemuinya. Ya, posisi Uzaifah sekarang lebih tinggi dari posisi sang khalifah. Ia akan memutuskan permasalahan yang terjadi antara khalifah dengan salah satu dari kaum muslimin, antara pemimpin negara dan salah satu rakyatnya, sesuatu yang mirip dengan lembaga-lembaga negara pada zaman sekarang ini, jika lembaga tersebut lurus sesuai aturan syariat. Umar dan Abbas duduk di hadapan Huzaifah menceritakan kepadanya tentang perbedaan pendapat yang terjadi antara mereka berdua. Lalu Huzaifah berkata, "Aku pernah mendengar bahwa Nabi Daud alaihissalam ingin memperluas Baitul Maqdis. Lalu ia mendapatkan rumah berdekatan dengan masjid. Rumah tersebut adalah milik seorang anak yatim. Nabi Daud pun meminta rumah tersebut darinya, tetapi anak tersebut menolak permintaannya. Akhirnya Nabi Daud hendak mengambilnya secara paksa, tetapi Allah menurunkan wahyu kepada Daud. Sesungguhnya rumah yang paling jauh dari kezaliman adalah rumahku." Nabi Daud pun akhirnya mengurungkan niatnya dan membiarkan rumah itu tetap pada pemiliknya. Selesai mendengarkan ulasan dari Huzaifah, Abbas memandang ke arah Umar dan berkata, "Masihkah engkau hendak memaksaku untuk memberikan rumahku padamu?" Umar menjawab, "Tidak." Abbas berkata lagi, "Untuk itu kuberikan rumahku padamu untuk memperluas masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemungkinan besar jika Umar melihat kemilauannya kita hari ini dengan jiwa demokratisnya, kemanusiaan serta keagungannya, pasti ia akan menatap kita dengan penuh keheranan dan ketakjuban. Umar tidak pernah mengira bahwa yang ia lakukan memberikan sesuatu yang istimewa dan luar biasa. Ia adalah permata keagungan seorang lelaki yang mendoakan kerahmatan bagi orang-orang yang menghadiahkan kepadanya kesalahan-kesalahan perilakunya, dan orang yang berkata kepadanya, "Tidak, wahai Umar." Semoga Allah tetap menghidupkan Amirul Mukminin, penghormatan terbaik bagi yang telah melahirkannya dan bagi agama yang telah mendidiknya. Untuk sementara itu yang kita bacakan, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.